Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Saslia Ristina. Saya dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan 3. Di sini saya akan melakukan praktek menerapkan konfigurasi dan pengujian VLAN. Nah, di sini saya akan membuat dari topologi seperti ini. Jadi, di mana ada akses internet yang terhubung ke port 1 di bagian router, yaitu router mikrotik. Nah, terus di Ethernet 2-nya mikrotik terhubung ke portnya switch manageable. Nah, lalu di sini ada ketiga dari satu sebagai pengontrol dari VLAN-nya, terus yang kedua sebagai pengujinya. Seperti ini. Nah, masing-masing dari perangkat ini itu dihubungkan dengan kabelan. Lanjut, saya akan langsung mengkonfigurasi dari router mikrotiknya. Kita masuk dulu ke mikrotiknya. Nah, ini kita hapus dulu bekas orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, lalu kita ke bagian di bagian sistem ini kita bisa mengubah passwordnya terserah yang kita mau, misalnya 123456778. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ke bagian DHCP client. Nah, di bagian ini kita klik tanda tambah. Nah, di sini ada interface Ether 1, kita apply, lalu kita oke kan. Nah, jika sudah di DHCP client, kita pergi ke bagian IP, lalu firewall. Nah, kita ke bagian NAT di sini. Kita di bagian accent dan offset ini kita ganti ke masquerade. Terus nih di bagian general ini ada chain RRC NAT. Nah, di out interface kita buat jadi Ether 1. Kita apply, lalu kita oke kan. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya yang kita lakukan adalah ke bagian interface. Di bagian interface, di Ether 2 ini, kita masukkan VLAN-nya. Itu ada TKJ. Nah, misalnya kita buat di sini VLAN dari TKJ. VLAN ID-nya kita buat sebagai tanda pengenal dari TKJ itu kita buat 10, terus bikin di sini Ether 2. Kita klik apply, terus oke. Nah, kita tambahin lagi untuk VLAN selanjutnya. Misal DKV. Nah, VLAN ID-nya kita bedakan dari TKJ. Nah, Ethernya jangan lupa diganti ke Ether 2 ya. Kita apply, lalu oke. Kita tambahin lagi yang terakhir, yaitu misalnya grafika. Terus VLAN ID-nya bisa aja kita buat 30. Terus interface-nya kita ganti jadi Ether 2. Kita apply, lalu kita oke kan. Nah, jika sudah kita buat masing-masing dari interface-nya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah ke bagian IP. Nah, di bagian IP kita masuk ke address. Kita akan menambahkan IP address ke setiap masing-masing yang sudah kita buat ini, seperti TKJ, DKV, dan grafika. Kita buat dulu misalnya IP buat 192.168.10.1 dari 24. Nah, itu buat TKJ karena 10 itu tadi adalah TKJ. Kita apply, terus kita oke kan. Kita tambahin lagi misalnya 192.168.20.1 dan /24 ya, seperti ini. Terus di bagian ini jadi DKV karena 20 tadi itu adalah DKV. Nah, jika sudah, lanjut kita tambahin sampai ke grafika. Oke, ini grafika kita buat.
192.168.30.1/24. Nah, jangan lupa kita apply lalu kita oke. Nah, kita juga tambahkan untuk ether 2-nya di sini. Ether 2-nya kita pakai 10.10.1.1/24. Nah, ether 1-nya kita ganti ether 2. Kita boleh apply terus kita klik oke. Nah, jika sudah IP address-nya semua seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian DHCP server. Kita ke bagian DHCP server. Di bagian DHCP, ini DHCP setup, kita masukkan lagi ke misalnya TKJ. Kita klik next sampai dia seperti ini, oke? Dan kita lakukan hal yang sama sampai ke grafika. Nah, ini juga jangan lupa. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan pergi ke bagian lisis. Nah, di bagian sini kita klik 2 kali, terus kita pencet bagian copy. Kita copy aja address dari 10.10.1.254 ini. Lalu kita ke bagian Chrome, terus kita pastekan. Jangan lupa untuk dipindahkan kabelan yang terhubung ke laptop kalian ke bagian switch rujinya. Nah, jadi dia bakal bisa langsung terhubung seperti ini. Nah, ini menandakan kalau di switch rujinya itu ada port 4 yang menyambungkan switch ruji ke router Mikrotik, dan juga di bagian port 5 ini ada laptop saya yang terhubung ke switch ruji. Untuk passwordnya kita bisa masukkan 1234567 8. 1234567 8. Udah, kita save aja. Kita login lagi sebagai admin. Udah, baru kita masukin passwordnya, lalu kita sign in. Udah, ini nggak perlu nih. Selanjutnya kita ke bagian VLAN settingnya. Nah, di bagian bawah ini ada VLAN member. Kita menghidupkan VLAN settingnya ini dari off ke on. Are you sure you want to? Nah, kita pencet aja oke karena kita ingin mengkonfigurasi VLAN ID-nya. VLAN ID-nya kita masukkan sesuai dengan apa yang sudah kita tambahin tadi, seperti 10 untuk TKJ, terus 20 untuk TKP, dan 30 untuk grafika. Nah, jika sudah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah masuk ke port 1, terus ini tetap di bagian akses, dan VLAN-nya ini kita ganti ke 10, biar nanti port siapapun yang pergi ke port 1 itu nanti dia akan menjadi bagian dari TKJ. Terus ke port 2 ini kita buat untuk VLAN DKV. Untuk menandai bahwa itu adalah port untuk DKV. Lalu ada port 3 juga tetap jadi akses. Nah, VLAN ID-nya kita ganti ke 30. Nih, jangan pencet save. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat port 4-nya menjadi terang. Dan juga di bagian permit LAN-nya kita select all. Nah, kita buat menjadi semua. Nah, jika sudah seperti ini, seharusnya konfigurasi kita di bagian Mikrotik ataupun switch ini sudah selesai. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah masuk ke bagian CMD. Nah, lalu kabelan yang ada di port 5 tadi kita ganti atau kita cabut dan masukkan ke dalam port 1. Nah, jangan lupa kita config. Nah, di port 1 itu adalah bagian dari TKJ gitu, karena TKJ itu adalah 10 dan 10. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi, kita ganti ke port 2. Di port 2 ini adalah bagian dari DKV, karena bagian DKV adalah 20. Jadi di IP-nya itu akan tertera. Nah, kita ulangi
Nah, berarti di sini di bagian part 3 itu adalah bagian grafika, karena bagian grafika tadi kita masukkan adalah 30. Selanjutnya untuk mengecek apakah konfigurasi yang kita lakukan itu sudah berhasil adalah dengan mengetik atau membuka YouTube. Nah, jika kita sudah bisa mengakses YouTube dan menontonnya, maka kita sudah bisa Hari ini kita akan nyobain karaoke dari yang harga 5.000, ratusan, sampai jutaan. Dan di akhir video ini kita akan lihat mana karaoke yang paling enak untuk di booking. Let's go! Dan kita ada di tempat